Hai. Hai. Halo. Hai. 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 Sebelum masuk ke dalam topik respon bangsa Indonesia terhadap kebijakan imperialisme dan kolonialisme, yang pertama kita akan mengetahui apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme itu. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme berarti upaya suatu negara untuk menguasai negara lain. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang memiliki arti kekuasaan tertinggi, kedaulatan atau sekedar kekuasaan. Imperialisme memiliki makna bahwa adanya kebijakan atau ideologi suatu negara untuk menguasai negara lain dengan tujuan memperluas kekuasaannya di negara lain dengan cara menggunakan teknik-teknik militer. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik terampil tapi dihargai secara murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Berikut respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Check it out. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan sangat penting untuk melawan imperialisme dan kolonialisme Belanda. Tokoh pendidikan pada masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk mengubah pola pikir dan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah swasta ini dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebab mereka menganggap sekolah tersebut dapat mengancam kedaulatan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah: Pertama ada Indies Netherlands School Kayu Tanam. Indies Netherlands School Kayu Tanam didirikan di Kayu Tanam, Padang pada tanggal 30 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i, tokoh pendidikan nasional yang pertama menjabat sebagai Menteri dan Kebudayaan Indonesia ketiga dalam Kabinet Syahrir kedua. Sekolah ini kemudian melahirkan beberapa nama besar dalam sejarah politik dan seni nasional, seperti Ali Akbar Nafis, Mortar Lubis, dan Termila Tahir. Muhammad Syafi'i sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, karena melalui pendidikan, bangsa Indonesia dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Visi pendidikan Muhammad Syafi'i adalah hand, heart, and hand. Berarti sekolah memfasilitasi para siswanya untuk mampu berpikir rasional. Heart berarti sekolah memfasilitasi para siswanya menjadi pribadi yang karakter yang mulia. Dan hand berarti sekolah memfasilitasi para siswanya agar dapat memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing orang. Yang kedua ada Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran di Taman Siswa, yaitu Ingarso, Sung Tulodo, Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo memiliki arti bahwa para guru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan harus mampu memberi contoh sikap dan perilaku yang baik agar
dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Ing Madya Mangunkarsa memiliki arti bahwa guru harus mampu memberikan motivasi yang baik pada para siswanya dan memberikan bimbingan yang terus-menerus supaya para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara, Tut Wuri Hadayani memiliki arti bahwa guru membimbing para siswanya agar dapat mengenali sendiri pengetahuannya dari menemukan makna dari pengetahuan yang mereka peroleh, agar pengetahuan mereka dapat berguna bagi kehidupan mereka.